Pada bulan Desember tahun 1991, seorang pria memulai perjalanan ke Himalaya dalam perjalanan hiking yang seharusnya berlangsung selama 1 minggu. Namun, ketika waktu seminggu telah berlalu, pria itu masih belum juga kembali. Apa yang akan ia alami dalam beberapa minggu berikutnya adalah salah satu ujian terberat dan paling melelahkan dalam sejarah daerah Himalaya. Ini adalah kisah horornya. Selamat datang di Makabre dan selamat mendengarkan. Pada bulan September tahun 1990, seorang mahasiswa kedokteran asal Australia yang bernama James Scott duduk dan mulai menulis surat. Setelah itu, ia melipat surat tersebut, memasukkannya ke dalam amplop, dan menyegelnya sebelum mengantarkannya ke kantor pos. Surat itu ditunjukkan ke tempat yang tidak biasa, yaitu sebuah negara di Asia Selatan bernama Nepal, yang pada saat itu dianggap sebagai negara dunia ketiga dan salah satu yang paling terbelakang di dunia. Namun bagi James, kondisi Nepal yang memprihatinkan menjadikannya tempat yang sempurna untuk memenuhi syarat magang sebelum ia lulus dengan gelar kedokteran dan membantu mereka yang paling membutuhkan. Setelah mengirimkan surat itu ke sebuah rumah sakit di Kathmandu, James dengan antusias menunggu balasan yang tidak kunjung datang. Ia merasa sedikit kecewa saat hari-hari, minggu-minggu, dan kemudian berbulan-bulan berlalu tanpa mendengar kabar apapun. Namun, James adalah orang yang terlalu gigih untuk menerima jawaban tidak. 1 tahun kemudian, ia memiliki tiket pesawat ke Nepal di tangannya dan telah mengajak teman baiknya yang bernama Tim Hopper untuk bergabung dengannya di sana. Harapannya adalah dia bisa meyakinkan sebuah rumah sakit di sana untuk menerimanya sementara waktu agar ia bisa menyelesaikan syarat magang sekolah kedokterannya. Namun ternyata ia tidak perlu melobi sama sekali. Tepat sebelum ia dijadwalkan terbang ke Nepal, sebuah balasan akhirnya datang dan jawabannya sungguh sangat positif. Rumah sakit itu memberitahunya bahwa ia bisa memulai masa magangnya pada akhir Desember tahun 1991. Menerima balasan yang telah lama ditunggu itu menjadi seperti hadiah istimewa bagi pemuda yang berusia 22 tahun tersebut. James merasa seperti berada di puncak dunia. Ia bersekolah di sekolah kedokteran yang hebat dengan nilai-nilai yang terbaik. Dan ia telah bertemu dengan seorang wanita yang ia rencanakan untuk dinikahi setelah kembali ke Australia, usai residensinya di Nepal. Segala sesuatu berjalan dengan sangat baik untuknya. Dan meskipun ia harus meninggalkan keluarganya dan tunangannya di Australia untuk sementara waktu, ia sangat bersemangat dengan petualangan yang menantinya di Asia Selatan. James bukanlah seorang yang bisa disebut sebagai pencari sensasi, tetapi ia sangat menikmati aktivitas fisik. Ia berolahraga hingga 6 kali dalam seminggu, dengan hiking atau bushwalking, atau istilah yang sering digunakan di Australia sebagai salah satu favoritnya. Ia juga sering bersepeda di medan alami yang paling menantang di negaranya. Tetapi karate adalah gairah sejatinya dan sesuatu yang ia kuasai dengan sangat luar biasa. James telah meraih sabuk hitam dan berkompetisi di tingkat nasional. Pada tahun 1989, ia memenangkan kelas beratnya di kejuaraan Queensland dan kemudian menempati peringkat ketiga di kejuaraan Australia. Semua ini menunjukkan bahwa James muda yang bugar, kuat, dan juga mampu menjaga dirinya sendiri. Meskipun residensinya tidak dimulai hingga Desember, James terbang ke Nepal pada bulan September bersama tim untuk menyesuaikan diri. Ia kemudian mengunjungi rumah sakit beberapa kali, bertemu dengan para dokter dan perawat yang kelak akan bekerja bersamanya. Dan mereka mulai mengenal James sedikit demi sedikit. Ketika beberapa dari mereka mengetahui tentang kegemarannya untuk tetap aktif, mereka merekomendasikan agar ia memanfaatkan waktu luangnya sebelum masa magang untuk mulai trekking di Himalaya yang terletak di dekatnya. Untuk mendaki seperti James, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Himalaya jelas bukan hanya sekedar pegunungan biasa, dan Kathmandu adalah pusat aktivitas karena merupakan salah satu pemukiman terdekat dengan Gunung Everest. Meskipun James menikmati hiking,
Dia sebenarnya tidak terlalu suka mendaki tebing, bahkan dia takut dengan ketinggian. Jadi mendaki puncak seperti Everest tidak masuk dalam daftar pilihannya. Namun untungnya Himalaya menawarkan berbagai jenis medan yang jauh lebih cocok untuknya. Setelah menetap di Kathmandu, James dan tim segera mulai merencanakan perjalanan mereka melalui Jomsom Trail, sebuah jalur trekking populer yang memakan waktu lebih lama seminggu untuk diselesaikan. Jalur ini melewati hutan, lanskap berbatu, dan ngarai terdalam di dunia. Karena ini bukan sekedar pendakian santai, James dan tim ingin memastikan bahwa mereka sepenuhnya siap. Musim dingin di Himalaya semakin mendekat, jadi mereka mulai mengumpulkan daftar perlengkapan yang diperlukan. Mereka juga memutuskan untuk menyewa 2 porter untuk membantu membawa peralatan mereka dan seorang pemandu untuk memimpin perjalanan. Ketika hari yang dinanti tiba, James dan tim segera merasa perjalanan itu menyenangkan. Saat hari-hari berlalu, mereka mencapai ketinggian hingga 3.000 meter dan disuguhkan pemandangan yang sangat spektakuler. Meskipun cuaca dingin karena ketinggian, kondisinya tidak seburuk yang mereka persiapkan. Saat melakukan perjalanan, mereka bahkan bertemu beberapa pendaki yang hanya mengenakan jaket ski dan sepatu olahraga. Hal ini membuat James dan tim merasa sedikit berlebihan dalam mempersiapkan diri mereka. Jadi, hanya beberapa hari dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk membiarkan pemandu dan porter kembali ke Kathmandu bersama sebagian besar perlengkapan mereka. Sementara mereka melanjutkan perjalanan dengan hanya membawa perlengkapan di ransel mereka. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Kathmandu dengan penuh semangat setelah berhasil menyelesaikan perjalanan yang sukses di Himalaya. Perjalanan itu berjalan dengan sangat baik, sehingga mereka langsung mulai merencanakan perjalanan berikutnya yang bisa mereka lakukan sebelum James memulai masa magangnya di rumah sakit di Kathmandu. Setelah merasakan petualangan di Himalaya, mereka merasa lebih siap dengan pengalaman yang mereka miliki. Namun, asumsi tersebut ternyata keliru, karena perjalanan berikutnya akan dimulai pada akhir Desember, yang membawa tantangan berbeda dibandingkan dengan musim September di Himalaya. Persiapan mereka untuk Jomsom Trail sebenarnya lebih cocok untuk perjalanan berikutnya, tetapi keberhasilan mereka menyelesaikan Jomsom Trail memberi mereka rasa percaya diri yang berlebihan. Kali ini mereka berencana untuk mengambil jalur Helambu Trail yang lebih menantang tetapi memiliki pondok-pondok di sepanjang jalur, memberikan kesempatan bagi para pendaki untuk makan dan beristirahat. Ketika Desember tiba dan menyelesaikan persiapan terakhir untuk perjalanan itu, mereka melakukannya dengan membawa perlengkapan seminimal mungkin, hanya cukup untuk muat dalam ransel mereka. James juga membawa 10 pasang pakaian dalam, beberapa kaos, sepasang pakaian dalam thermal, beberapa celana panjang, 1 sweatshirt, dan jaket tipis. Selain itu, ia membawa 1 handuk, kameranya, dan 4 buku untuk dibaca di malam hari di pondok-pondok. Pada tanggal 21 Desember, mereka memulai perjalanan dan tiba di pondok pertama, tempat mereka bertemu dengan beberapa pendaki asal Jerman yang sedang dalam perjalanan kembali melalui Helambu Trail. Menurut para pendaki Jerman itu, jalur tersebut tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak banyak hal yang menarik untuk dilihat, sehingga James dan tim mulai mempertimbangkan kembali rencana mereka. James kemudian mengeluarkan peta Nepal yang ia miliki. Seperti yang sering terjadi di negara-negara dunia ketiga, peta itu sudah tua dan juga usang, tetapi ia bisa melihat beberapa opsi jalur lain jika mereka ingin mengganti rute. Setelah melihat peta yang sedang diperiksa James, para pendaki Jerman itu mengeluarkan peta yang jauh lebih baru dan lebih baik, lalu mempersilakan James dan tim untuk menyimpannya. James dan tim kemudian memutuskan untuk mencoba Gosainkun Trail, jalur alternatif dari Helambu Trail yang tidak tertera di peta lama mereka. Keesokan paginya mereka memulai perjalanan lebih awal di sepanjang jalan, bertemu dengan seorang pria bernama Mark Fulton yang melakukan trekking sendirian. Dalam salah satu momen kebetulan kecil di dunia, James dan tim langsung mengenali aksen mereka sebagai orang Australia.
dan ketiganya dengan cepat menjadi teman akrab. Ternyata Mark juga berencana untuk melewati Hellenbucht-Trail, tetapi James dan tim dengan cepat meyakinkan dia bahwa jalur itu tidak terlalu menarik berdasarkan apa yang mereka dengar dari para pendaki Jerman itu. Salah satu dari mereka kemudian menyarankan agar mereka bertiga mengambil jalur Goseinkan Trail bersama, dan keputusan itu pun akhirnya dibuat. Ketiga pria itu melanjutkan perjalanan di Hellenbucht-Trail menuju persimpangan yang akan membawa mereka ke jalur baru. Namun di tengah perjalanan, Tim mengalami cedera pada kakinya. Meskipun ia berusaha keras untuk melanjutkan, rasa sakit itu semakin memburuk dan ia tidak dapat melanjutkan. Tim lalu memberitahu James dan Mark bahwa ia akan kembali ke Kathmandu. James dan Tim sempat berbicara sebentar, dan James berkata bahwa ia akan ikut kembali bersama Tim. Namun Tim bersikeras agar James melanjutkan perjalanan bersama Mark dan menyelesaikan trek ini. Tim tidak mengatakan secara langsung, tetapi terlihat jelas di wajah James bahwa ia ingin melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kedua teman itu membuat rencana untuk bertemu kembali untuk makan malam di restoran favorit mereka pada malam Natal, sebelum berpisah jalan. Saat mereka berpisah, Tim meminta salah satu peta untuk membantunya kembali. Dalam momen yang kurang hati-hati, James secara tidak sengaja memberikan peta baru yang diberikan oleh para pendaki Jerman. Peta yang menandai jalur Goseinkan Trail. Selain itu, Tim lupa memberikan satu-satunya pemantik api yang mereka miliki, yang sebenarnya akan sangat penting jika James dan Mark perlu membuat api. Bagaimanapun, James dan Mark melanjutkan trekking di Himalaya sepanjang hari sebelum mendirikan kemah di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah area bernama Therapati, tempat persimpangan menuju jalur Goseinkan Trail. Di sana, mereka melihat beberapa pendaki lain yang kembali dari Goseinkan dan berhenti untuk berbicara sejenak. James dan Mark ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang mereka hadapi di depan. Para pendaki yang kembali mengatakan bahwa jalurnya cukup menantang, tetapi tidak ada salju yang membuatnya jauh lebih mudah untuk dilewati. Merasa yakin dengan keputusan mereka, James dan Mark mengucapkan terima kasih kepada para pendaki tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka menuju pondok berikutnya. Namun, pada pagi hari berikutnya, keduanya bangun dan mendapati kejutan. Ternyata telah turun salju semalaman. Meskipun hanya lapisan tipis, awan yang menggantung di langit membuat mereka sangat khawatir. Untuk memastikan kondisi cuaca, mereka bertanya kepada penjaga pondok, apakah akan turun salju hari itu? Penjaga pondok mengatakan bahwa tidak ada salju yang diperkirakan turun, sehingga mereka seharusnya bisa melewati jalur dengan aman. Sekitar 7:30 pagi, James dan Mark meninggalkan pondok dan menghabiskan sekitar 1,5 jam pertama di jalur yang bersih, menikmati pemandangan gunung yang luar biasa di sekitar mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi berubah dengan sangat cepat. Suhu mulai turun drastis, dan awan gelap semakin mendekat. Tak lama kemudian, salju pun mulai turun, tetapi tidak seperti lapisan tipis yang mereka lihat sebelumnya. Kali ini, salju yang besar dan tebal turun, sangat membatasi jarak pandang mereka dan mulai menutupi jalur dengan cepat. Dalam waktu singkat, badai telah menumpuk salju setinggi sekitar 12 cm, dan jalur yang sebelumnya terlihat jelas kini terkubur. Hal ini membuat James sangat khawatir, dan ia mulai berpikir, apakah seharusnya kita berbalik arah? Namun sebelum ia sempat mengungkapkan kekhawatirannya, ia dan Mark entah bagaimana berakhir di sisi yang berlawanan dari sebuah sungai kecil. Dan mereka tidak bisa saling melihat satu sama lain. Dibutuhkan waktu 15 menit dengan saling berteriak sebelum mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Saat itulah James langsung mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi jalur kepada Mark. Namun Mark tidak terlalu khawatir dan yakin bahwa ia bisa menemukan jalur yang akan membawa mereka kembali ke Kathmandu. James di sisi lain mereka tidak yakin, dan setelah berdiskusi singkat ia memutuskan untuk berbalik arah kembali ke pondok tempat mereka menginap sebelumnya. Keputusan James mengecewakan Mark sebenarnya, tetapi Mark tetap melanjutkan perjalanan. Setelah perpisahan singkat, mereka pergi ke arah yang berbeda.
Saat James mencoba menelusuri kembali jejak mereka, ia berusaha sebaik mungkin mengikuti bekas kaki mereka. Namun salju yang turun begitu deras menghapus jejak tersebut. Semakin jauh ia berjalan. Tidak lama kemudian, James kehilangan orientasi sepenuhnya. Hampir tidak ada tanda-tanda yang dapat menjadi penunjuk jalan. Dan salju yang terus turun membuat jarak pandangnya terbatas hingga kurang dari 10 meter. Ini membuat James harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya kini sedang tersesat. Dengan berpikir bahwa sungai kecil di dekatnya pasti akan membawanya ke suatu tempat yang berpenghuni, ia memutuskan untuk mengikuti aliran sungai tersebut. Ketika ia memeriksa peta lamanya, ia melihat bahwa sungai itu mengarah langsung ke sebuah kota bernama Talu. Setelah berjalan selama 4 jam lagi, James menyadari bahwa lembah tempat ia berada mulai menyempit, dan dinding batu yang tinggi semakin menutup jalannya. Tak jauh di depan, ia melihat beberapa sungai kecil bertemu dan membentuk sungai yang lebih besar. Tetapi aliran sungai itu tiba-tiba berhenti di depan tebing besar. Itu adalah sebuah air terjun. Namun James masih berharap bahwa ia dapat menemukan jalan untuk turun dari sana. Ia berjalan mendekati tebing air terjun itu dan melihat ke bawah. Dengan segera, ia menyadari bahwa ia sedang dalam masalah besar. James memperkirakan tinggi tebing itu sekitar 30 meter, dan ia tahu ia tidak memiliki banyak pilihan. Ia tidak mungkin memanjat turun tebing itu, dan kembali ke arah sebelumnya pun tidak memberikan jaminan apapun. Ini membuatnya harus mempertimbangkan satu-satunya pilihan lain, yaitu memanjat naik. Sekali lagi, James bukanlah seorang pendaki tebing, tetapi ia berpikir bahwa jika ia berhasil naik cukup tinggi, ia mungkin dapat keluar dari awan dan menunggu cuaca membaik. Ia memperkirakan dinding batu itu setinggi air terjun, jadi selama 2 jam berikutnya, ia memanjat dari satu celah licin ke celah lainnya. Beberapa kali ia hanya bergantung pada ujung jarinya untuk bertahan. Ketika akhirnya ia berhasil mencapai puncak tebing, ia kemudian ambruk karena kelelahan. Namun keputusan berbahaya untuk memanjat itu justru membawanya ke tempat perlindungan sementara di bawah sebuah batu besar yang menjorok keluar. Saat itu ia mengumpulkan kembali energinya. Ia teringat beberapa pelajaran dari sekolah kedokterannya tentang hipotermia dan betapa berbahayanya kondisi itu. Meski terasa tidak masuk akal, ia memutuskan untuk menanggalkan semua pakaiannya, mengambil handuknya, dan memastikan untuk mengeringkan setiap bagian tubuhnya. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam dalam kondisi basah dan dingin, dan pakaiannya benar-benar basah kuyup. Ia berpikir bahwa lebih aman untuk tetap dingin tetapi kering daripada basah dan dingin. Setelah selesai, malam itu ia berkemah di bawah batu besar tersebut, dengan kantung tidur yang ia tarik hingga menutupi kepalanya. Keesokan harinya, James bangun lebih awal untuk mencoba melarikan diri dari situasi yang menyedihkan itu. Ia menemukan sungai kecil lain dan mulai mengikutinya, tetapi salju yang begitu dalam membuat langkahnya sangat lambat. Dalam 2 jam, ia hanya mampu berjalan sejauh 1 kilometer. Lembah tempat ia berjalan hari itu tidak memiliki dinding setinggi yang ia temui sehari sebelumnya, tetapi dinding tersebut sangat licin karena dilapisi es dan salju. Setiap kali ia mencoba untuk memanjat keluar dari lembah, ia hanya bisa mencapai ketinggian tertentu sebelum akhirnya terpleset dan jatuh kembali ke dasar lembah. Pukul 4 sore, ia menyerah. Ia menemukan batu besar lain yang menjorok keluar, tempat ia dapat berkemah lagi. Sama seperti sebelumnya, ia melepas pakaiannya dan mencoba mengeringkan tubuhnya sebaik mungkin. Namun kali ini ia menyadari bahwa kakinya benar-benar mati rasa. Ia kemudian mengganti pakaiannya dengan yang kering dan berbaring untuk bermalam. Namun ia menggigil jauh lebih parah daripada malam sebelumnya. Bahkan pada satu titik ia benar-benar yakin bahwa ia tidak akan bertahan hingga pagi hari. Dalam keputusan ini ia mengambil pena dan buku catatan dari ranselnya. Lalu ia menulis surat untuk keluarganya. Ia merasa sangat bersalah karena telah membuat dirinya terjebak dalam situasi ini,
dan tidak bisa berhenti meminta maaf atas kesedihan yang akan ia sebabkan kepada mereka. Setelah menyelesaikan surat itu, ia menutup buku catatannya, menyimpannya kembali, dan berbaring menunggu akhir hidupnya. Pada 29 Desember, 5 hari setelah seharusnya bertemu tim untuk makan malam di Kathmandu, telepon berdering di ruang John Robertson, kakak perempuan James. Suaminya yang menjawab telepon itu, dan setelah beberapa saat, ia turun untuk berbicara dengan Joan. Tim telah mengirimkan pesan fax kepada orang tua James, menginformasikan bahwa James hilang. Berita itu sangat mengguncang Joan, dan ia merasa panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pikiran pertamanya adalah segera naik pesawat ke Nepal. Tetapi pada saat itu, Departemen Luar Negeri Australia telah mengetahui bahwa James hilang dan menyarankan Joan untuk tetap tinggal. Sebagai gantinya, mereka merekomendasikan agar ia menghubungi seorang ahli pendakian gunung bernama Carl Harrison yang tinggal di Kathmandu untuk memimpin pencarian saudaranya. Keesokan harinya, Carl dan tim pencari pertama memulai pencarian mereka, sementara keluarga James menunggu dengan cemas. Mereka berharap mendapat telepon yang mengatakan bahwa James hanya terjebak di salah satu pondok di jalur tersebut. Namun seiring berjalannya hari, kabar itu tidak pernah datang. Joan terus menghubungi Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan pembaruan. Dan pada tanggal 2 Januari tahun 1992, akhirnya ada kabar. Mereka memberitahu bahwa tim pencari menerima laporan tentang seorang pendaki solo yang terlihat beberapa pendaki asal Kanada Perancis, dan mereka yakin 99% bahwa orang tersebut adalah James. Berita ini membawa kelegaan besar bagi Joan yang segera memberitahu orang tuanya tentang kabar baik itu. Namun duduk dia menunggu kabar menjadi terlalu sulit baginya. Keesokan harinya ia pergi mendapatkan visa perjalanan ke Nepal, dan pada 7 Januari ia naik pesawat menuju Asia Selatan. Ketika ia tiba di Kathmandu, James telah hilang selama 16 hari. Sementara itu James terus berusaha keluar dari Himalaya, tetapi selalu kembali ke batu besar tempat dia berlindung. Salju yang terlalu dalam atau badai salju yang terus-menerus menghalanginya untuk melanjutkan perjalanan. Ia hanya membawa 2 batang coklat yang kini sudah habis sejak lama. Ia tidak punya pilihan lain selain memakan salju untuk bertahan hidup. Lambat laun ia sadar bahwa keluar dari gunung dengan berjalan kaki tidak mungkin dilakukan. Ia menyadari bahwa peluang terbaiknya untuk bertahan hidup adalah terlihat oleh helikopter atau menunggu hingga musim semi tiba. Saat salju mencair, yang masih beberapa bulan lagi, dengan pemikiran itu, batu besar tempat ia berlindung menjadi rumah barunya. Tanpa makanan, tanpa api, hanya dengan pakaian yang ia kenakan dan kantung tidur untuk melindunginya. James hanya bisa melakukan satu hal, tidur dan membaca. Namun rasa lapar yang menyiksanya terus menghantuinya. Ketika ia terjaga, ia memikirkan makanan, dan ketika ia tidur, ia memimpikannya. Namun setelah 2 minggu hidup dengan hanya memakan salju, rasa laparnya perlahan menghilang. Ia mencoba untuk tetap tenang dengan mengingat pelajaran karate yang telah ia pelajari. Seolah-olah sedang bermeditasi. Ia membayangkan gerakan, teknik, dan urutan yang rumit, mengalihkan pikirannya dari rasa lapar. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, yaitu kondisi kakinya. Ia tidak dapat merasakan kakinya selama beberapa waktu, dan tidak peduli apa yang ia lakukan untuk menghangatkannya. Itu semua tidak ada yang berhasil. Suatu hari, ia melepas sepatu dan kaos kakinya dan melihat bahwa kakinya benar-benar membiru. Dengan panik, ia mengambil gunting dari kotak medisnya dan menusukkan gunting itu ke sisi kakinya. Luka itu segera berdarah, tetapi James tidak merasakan apa-apa. Ia ketakutan bahwa jika ia selamat dari situasi ini, ia akan kehilangan kedua kakinya. Sebagai tambahan, James juga diingatkan bahwa ia tidak berada di puncak rantai makanan di Himalaya. Suatu hari, ia terbangun oleh suatu jeritan hewan yang mengerikan. Ia keluar dari kantung tidurnya dan melihat ke arah lereng batu di atasnya. Sekitar 30 meter jauhnya, ia melihat semak yang bergerak dengan liar. Tidak lama kemudian, seekor beruang hitam Himalaya muncul dari balik semak itu. James memegang gunting dengan erat,
dan berteriak kepada beruang itu agar turun ke arahnya. Dalam momen kegilaan itu, satu-satunya pikiran yang ada di benaknya adalah bahwa beruang itu bisa mengakhiri penderitaannya dengan cepat. Namun beruang itu justru lari ketakutan dan menjauh. Meski begitu, selama 5 malam berikutnya, James mendengar suara beruang itu dekat tempat persembunyiannya dan menunggu untuk diserang. Sementara James berjuang untuk bertahan hidup, upaya penyelamatan menghadapi berbagai kendala. Beberapa tim pencari yang berbeda memasuki Himalaya, tetapi terpaksa kembali karena medan yang sulit, kondisi cuaca yang buruk, atau bahkan karena tersesat sendiri. Di Kathmandu, Joan merasa sangat dekat dengan pencarian saudaranya, tetapi ia tetap merasa tidak berdaya. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencari informasi sebanyak mungkin. Ia kemudian melacak para pendaki Kanada Perancis yang dilaporkan telah melihat James. Ketika bertemu mereka, sebagian besar kelompok yakin bahwa orang yang mereka lihat adalah James. Namun, salah satu wanita di kelompok itu tidak terlalu yakin. Ia mengingat seorang pendaki solo asal Jerman yang ia temui beberapa hari sebelumnya. Dan ia merasa bahwa pria itu lebih mirip dengan orang yang mereka lihat dibandingkan James. Tidak lama kemudian, tim pencari menerima surat dari seorang pria Jerman yang mengonfirmasi bahwa ia adalah pendaki solo di jalur Helambu pada waktu yang sama. Ini menghancurkan harapan John, dan ia mulai takut bahwa James mungkin tidak akan ditemukan hidup-hidup. Pada saat itu, James telah hilang selama 21 hari, dan John semakin putus asa. Dalam keputusasaannya, ia tiba-tiba mengingat percakapan dengan seorang wanita lokal di bandara Kathmandu ketika ia pertama kali tiba. Wanita itu menyarankan agar John berkonsultasi dengan seorang lama Buddha yang dianggap mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau di Indonesia, mungkin ini bisa dibilang sebagai orang pintar. Bagi John, saran itu terdengar aneh, namun wanita lokal itu meyakinkannya bahwa orang tersebut memiliki kebijaksanaan spiritual yang unik. Awalnya, John mengabaikan saran itu, tetapi ketika situasi semakin genting, ia memutuskan untuk mencobanya. John kemudian bertemu dengan seorang Buddha dan menjelaskan situasi saudaranya, sambil menunjuk peta wilayah tempat James diyakini hilang. Setelah mendengar cerita John, orang Buddha itu kemudian berdoa sejenak, lalu menunjuk pada sebuah area di peta, sebuah segitiga yang dibentuk oleh kota Pedi, Gopte, dan Talu. Ia berkata bahwa James berada di sana. Wilayah yang ditunjukkan oleh sesepuh Buddha itu adalah tempat yang tidak terduga. Para ahli gunung meragukan bahwa ada jalur yang menuju ke sana, tetapi seorang Buddha itu bersikeras bahwa mereka akan menemukan James di sana. Sebelum John pergi, ia bertanya apakah James akan ditemukan dalam keadaan hidup. Seorang Buddha itu menjawab bahwa ia akan bertemu kembali dengan saudaranya. Sementara itu, pencarian praktis untuk James juga terus berlanjut. Tim penyelamat mulai melacak keberadaan Mark Fulton, teman pendaki terakhir yang bersama James sebelum mereka berpisah. Dari informasi tim, diketahui bahwa Mark memiliki tiket penerbangan ke Thailand setelah Natal dan dijadwalkan kembali ke Australia sebelum 21 Januari. Sebuah pesan ditinggalkan untuk Mark di bandara oleh kedutaan Australia, dan pada 15 Januari Mark akhirnya menghubungi John. Mark mengungkapkan bahwa ia berhasil keluar dari Himalaya dengan mengikuti jalur lain yang membawanya ke sebuah desa lokal. Ia juga menjelaskan bahwa ia dan James berpisah di suatu tempat antara Pedi dan juga Gopte, tepat di wilayah segitiga yang ditunjukkan oleh seorang Buddha tersebut. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Jika James terus berjalan di jalur itu, ia kemungkinan besar berada di tengah segitiga yang disebutkan. Setelah 30 hari terjebak di Himalaya, James akhirnya mendengar suara helikopter di kejauhan. Awalnya ia mengira suara helikopter itu hanyalah angin, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas. Itu adalah benar-benar suara helikopter. Dengan sisa tenaganya, James keluar dari kantung tidur, mengambil kantung itu, dan berlari ke sebuah area terbuka. Ia melambaikan kantung tidur di udara dan bahkan menurunkan celananya untuk menunjukkan pakaian dalamnya yang berwarna merah terang agar lebih mudah terlihat.
Ia memperkirakan helikopter itu berada sekitar 10 km jauhnya dan melihatnya berputar di langit selama beberapa saat sebelum akhirnya menghilang di kejauhan. Momen ini adalah salah satu yang paling menghancurkan semangat James sepanjang ia berada di Himalaya. Pada titik itu, James sudah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya yang dulu berotot, kini kurus kering seperti kerangka. Ia merasa sangat lemah, sakit, dan mengalami luka mulut serta infeksi tenggorokan yang parah. Ia benar-benar menderita dan juga putus asa. Dalam keputusasaan, ia mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri segalanya. Namun satu-satunya hal yang menahannya adalah kenyataan bahwa jika ia menyerah, tubuhnya pada akhirnya akan ditemukan dan keluarganya akan mengetahui seberapa besar penderitaannya sebelum meninggal. Dengan pemikiran ini, meskipun peluang untuk bertahan hidup sangat tipis, James terus mencoba bertahan. Pada hari ke-42, James kemudian mendengar suara helikopter mendekat. Kali ini ia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa untuk keluar dari kantung tidur dan melambaikan kantung itu di udara. Selama 20 menit, helikopter itu berputar-putar di atasnya, sementara James melambaikan tangan sampai ia jatuh pingsan di salju karena kelelahan. Namun kali ini, James yakin bahwa ia telah terlihat. Meski begitu, ia tahu bahwa mungkin butuh hingga 4 hari bagi tim penyelamat untuk mencapainya dengan berjalan kaki. Dan ia tidak yakin apakah ia bisa bertahan selama itu. Di markas penyelamat, John duduk di dekat radio seperti yang ia lakukan setiap hari, menunggu kabar tentang pencarian saudaranya. Tiba-tiba, suara dari radio memberitahu bahwa James telah ditemukan dan ia masih hidup. Penyelamat memastikan untuk mengulang pesan itu 2 kali. Mengetahui bahwa berita itu sangat mustahil sehingga mungkin tidak akan dipercaya jika hanya disampaikan sekali. John begitu emosional hingga ia tidak mampu menjawab pesan itu. Sementara itu, tim penyelamat yang dipimpin oleh Carl Harrison bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi James. Di bawah batu besar tempat ia berlindung selama lebih dari 40 hari, James terbaring dalam kantung tidur, mendengar suara angin yang sudah ia kenal dengan baik. Namun tiba-tiba ia mendengar suara lain yang asing, yaitu suara manusia. James berpikir bahwa ini adalah awal dari halusinasi karena hipotermia, yang sering menjadi tanda bahwa kematian sudah dekat. Namun suara itu semakin dekat, dan akhirnya ia memberanikan diri untuk bersiul keras melalui giginya. Untuk beberapa saat tidak ada jawaban, tetapi kemudian ia mendengar siulan balasan. James langsung duduk dan berteriak. Tak lama kemudian, ia melihat 2 pria mendekat mengenakan sepatu salju, lalu berjongkok di bawah batu besar untuk melihatnya. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Anda James Scott dari Australia?" Dan James menjawab, "Iya, itu saya." Kedua pria itu segera melompat ke bawah batu besar itu, memeluknya dengan penuh sukacita, bahkan mencium pipinya. Mereka begitu terlibat secara emosional dalam pencarian sehingga mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Salah satu dari mereka berkata kepada James bahwa ia adalah dewa. Ketika James bertanya mengapa ia berkata begitu, penyelamat menjelaskan bahwa tidak ada orang yang pernah bertahan lebih dari 10 hari di bagian Himalaya ini. Namun James telah bertahan selama 43 hari. Keesokan paginya, sebuah helikopter datang dan James diikat dengan tali dan diangkat ke dalamnya. Di landasan helikopter, John menunggu dengan cemas kedatangan saudaranya. Ketika helikopter mendarat, beberapa penyelamat keluar lebih dulu dan membantu James turun. Ia mulai berjalan menuju John dan John berlari ke arahnya. Mereka berpelukan untuk waktu yang terasa seperti keabadian. John hampir tidak mengenali James. Ia terlihat sangat kurus, kotor, dan berjanggut panjang. Ini adalah terakhir kalinya James berjalan untuk sementara waktu, karena ia segera dibawa ke rumah sakit. Namun ia akhirnya pulih sepenuhnya. Tempat di mana James ditemukan persis seperti yang dikatakan oleh seorang Buddha itu. Terima kasih kalau kalian udah ngedengerin ini sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. See you in the next videos. Adios.